Bayangkan di sebuah kelas di mana setiap siswa benar-benar terlibat, dia aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Bukan karena mereka takut nilai mereka jelek atau takut pada guru, tetapi karena mereka merasa belajar itu penting bagi hidup mereka, penting untuk masa kini dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat, dan penting relate dan berhubungan erat kaitannya dengan cita-citanya di masa yang akan datang. Mereka bertanya dengan antusias, mencari tahu tanpa disuruh, dan memahami tujuan belajar dengan jelas. Itulah kelas yang menerapkan mindful learning, pembelajaran yang berkesadaran. Tapi bagaimana cara menciptakan kelas seperti ini? Yaitu pembelajaran menjadi lebih hidup, lebih bermakna, dan penuh kesadaran. Apa rahasianya? Mari kita kupas bersama konsep mindful learning ini agar bisa diimplementasikan secara efektif di ruang kelas kita. Apa itu mindful learning? Sebelum kita membuat definisi ini, kita tempatkan kerangka mindful learning ini di dalam sebuah frame, sebuah bingkai besar yang disebut dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, untuk itu agar kita tahu posisinya mindful learning ini, kita lihat dulu definisinya, definisi resmi dari deep learning itu. Jadi deep learning atau pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful. Nah, inilah tadi, dia adalah bagian dari deep learning. Mindful bermakna atau meaningful dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir, memanfaatkan, mengoptimalkan intelektual, olah hati, unsur etikanya, olah rasa, estetika, nilai keindahan, dan olahraga atau kinestetiknya, atau mampu melakukan sesuatu secara holistik dan terpadu. Nah, berdasarkan definisi besar dari deep learning tadi, yang mana di dalamnya ada mindful, sekarang kita lihat apa itu pengertian mindful learning menurut definisi resmi dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Mindful learning adalah pengalaman belajar yang terjadi ketika siswa memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif dan mampu meregulasi diri. Ya, dengan kata lain, siswa yang mindful tidak sekedar hadir secara fisik di dalam kelas, tetapi benar-benar memahami apa yang mereka pelajari. Mereka memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak-anak, dan tahu strategi belajar yang tepat untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. Untuk mencapai mindful learning ada dua syarat utama, ada dua syaratnya. Pertama, kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif. Siswa menyadari bahwa belajar adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Nah, tentu ini tidak akan tumbuh dengan sendirinya menjadi pembelajar aktif, tetapi dirangsang, didorong, dan dimotivasi oleh guru agar tercipta suasana pembelajaran yang aktif ini, dan dilakukan oleh siswa-siswa yang aktif selama proses pembelajaran. Syarat yang kedua adalah kemampuan meregulasi diri. Siswa mampu mengelola emosi, mengelola waktu, dan mengelola strategi belajar secara mandiri. Selain itu, ada 3 indikator yang menunjukkan bahwa pembelajaran sudah mindful. 1, siswa memahami tujuan pembelajaran. Mereka tahu mengapa mereka belajar dan relevansi materi dengan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran mesti menjawab pertanyaan yang ada di pikiran siswa, yang ada di benak siswa walaupun tidak selalu terucapkan, yaitu ambak. Apa manfaatnya bagiku? Jadi guru mesti menjelaskan, mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, atau disampaikan dengan motivasi bahwa konten ini, materi pelajaran ini kelak akan berguna atau saat ini akan berguna bagi kehidupan nyata seperti ini, dan seterusnya. Yang kedua adalah siswa memiliki motivasi intrinsik. Jadi ini ada indikator bahwa siswa itu sudah mindful, tanda-tandanya. Siswa memiliki motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Mereka belajar bukan karena dipaksa, tapi karena ingin tahu dan ingin berkembang. Yang ketiga, indikator bahwa siswa itu sudah mindful atau proses pembelajaran itu sudah memenuhi tanda-tanda mindful itu, yaitu siswa aktif mengembangkan strategi belajar. Mereka mencari cara terbaik untuk memahami materi, bukan sekedar menghafal. Jadi guru
harus bisa membantu menemukan pola belajar, cara belajar yang efektif, karena setiap siswa memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Nah, tentu dengan bantuan guru, dengan alat diagnosis tertentu, setiap guru memiliki referensi, siswa si A memiliki pola belajar seperti ini, siswa B memiliki cara belajar seperti ini. Agak sulit bagi siswa untuk menemukan atau mendeskripsikan secara jelas. Mesti ada bantuan dan intervensi dari guru, tentu dengan serangkaian asesmen. Mungkin wawancara, mungkin sejenis kuesioner untuk bisa mengetahui. Nah, disinilah dibutuhkan profesionalisme guru. Jadi bukan hanya mengajar, tapi semua kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang berkualitas. Bagaimana strategi membangun mindful learning di kelas? Bagaimana kita bisa menciptakan kelas yang mindful? Berikut adalah beberapa strategi yang praktis yang bisa kita terapkan. Pertama, menumbuhkan kesadaran sebagai pembelajar aktif. Jadi kata kunci yang pertama adalah inisiatif siswa, yaitu inisiatif siswa yang memiliki kesadaran sebagai pembelajar aktif akan mengambil inisiatif dalam belajar. Mereka bertanya jika tidak paham, mencari sumber tambahan, dan mencoba memahami materi dengan berbagai cara. Tentu bagaimana cara membiasakan agar siswa bertanya tentu harus dirangsang, harus dimotivasi. Ingat pendekatan pembelajaran pada kurikulum 2013 yaitu pembelajaran saintifik atau scientific approach, itu langkah-langkahnya setelah mengamati pembelajaran, melihat, mendengarkan, maka tahapan berikutnya adalah bertanya atau menanya. Rangsang siswa, pancing siswa untuk menanyakan sesuatu yang dia lihat, yang didengar tadi. Apakah betul seperti itu? Dari mana sumbernya? Valid atau tidak? Dan seterusnya. Pancing mereka, latih, mesti dibiasakan untuk bertanya. Sedangkan tips untuk guru adalah selain siswa dipancing untuk menanya atau bertanya, guru juga dapat melakukan atau mengajukan pertanyaan pemantik. Nah, ajukan pertanyaan yang terbuka yang mendorong siswa berpikir kritis dan berdiskusi. Nah, dengan pertanyaan pemantik itu maka akan lahir berbagai jawaban-jawaban. Nah, berikan ruang bagi siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Ciptakan lingkungan yang aman agar siswa tidak takut salah. Ini juga salah satu faktor yang kadang menjadi penyakit di kelas. Kadang keengganan siswa untuk bertanya itu kadang dipengaruhi oleh budaya kelas yang tidak sehat. Jika ada siswa yang bertanya, jika ada diksinya yang salah atau pilihan kalimat yang tidak tepat, itu biasanya ditertawakan. Karena itu ini yang kita letakkan fondasi. Buat kesepakatan kelas bahwa seseorang yang berbicara tidak boleh ditertawakan karena ini adalah ruang belajar. Kalau perlu setelah kesepakatan itu didapatkan, dicarikan, dibuatkan redaksi tulisan dan ditulis besar-besar kelas sebagai sebuah aturan. Sehingga ini bisa menjadi kebiasaan dan budaya yang ada di kelas. Sehingga setiap siswa tidak lagi takut untuk bicara, tidak lagi takut untuk mengemukakan pendapat. Jadi tidak ada jawaban, tidak ada komentar yang salah. Libatkan siswa dalam eksplorasi, gunakan metode pembelajaran yang berbasis pengalaman dan penemuan. Tentu model pembelajaran yang relevan dengan ini juga yang kita latihkan di kurikulum Merdeka misalnya adalah model discovery learning. Ini berbasis penemuan atau inquiry. Silakan bisa cek kembali model-model pembelajaran yang direkomendasikan di kurikulum Merdeka dan tentu kurikulum yang lain. Ini relate, ini beririsan dengan pendekatan pembelajaran deep learning terkait dengan mindful learning. Yang kedua adalah ini terkait dengan strategi membangun mindful learning di kelas. Yang kedua adalah membangun kemampuan regulasi diri. Kata kunci yang kedua adalah kemandirian siswa. Kemandirian siswa yang mampu meregulasi diri, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Mereka bisa mengatur waktu, bisa mengelola emosi, dan mencari solusi sendiri sebelum minta bantuan guru. Ya, tetapi perlu latihan-latihan, perlu strategi, guru perlu mengajarkan, melatih mereka untuk bisa mengelola emosi, mengatur waktunya, dan mencari solusi secara mandiri. Bagaimana tips untuk guru? Latih siswa membuat jadwal belajar secara mandiri. Ajarkan mereka menetapkan target harian atau mingguan. Jika perlu, ajarkan teknik mengelola waktu. Misalnya, membagi tugas belajar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Tentu akan lebih bagus lagi jika diajarkan kepada mereka teknik manajemen waktu. Jadi buat 4 kuadran. Waktu itu dibuat 4 kuadran. Kuadran pertama penting dan mendesak. Kuadran yang kedua adalah tidak penting tapi mendesak. Kuadran yang ketiga adalah penting tapi tidak mendesak. Lalu kemudian di bawahnya di list mana saja yang masuk di bagian ini, mana saja yang masuk di bagian yang lain. Yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Mana kegiatannya?
Dengan memenuhi prinsip-prinsip manajemen waktu ini, siswa terbiasa terlatih mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ini untuk melatih kemandirian siswa. Selanjutnya, bantu siswa mengenali hambatan dan solusinya. Diskusikan strategi mengatasi gangguan seperti penggunaan ponsel saat belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa mindful learning itu adalah kunci kelas yang inspiratif. Mindful learning bukan sekedar konsep, tapi strategi nyata untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Dengan menumbuhkan kesadaran siswa sebagai pembelajar aktif dan membangun regulasi diri, kita bisa menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga mandiri dan penuh semangat belajar. Saya teringat sebuah quote yang menyatakan seperti ini. Pendidikan bukan sekedar mengisi wadah yang kosong, tapi menyalakan api yang menyala dan membara. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak insight, wawasan menarik tentang pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih dalam serial Deep Learning.